gitu ya. Oh iya, ya. Baik kalau gitu, tidak berpanjang kalam agar kita bisa mengefektifkan waktu. Ustaz Zaki silakan dipaparkan makalahnya. Makalahnya aja, Tat. Jangan PPT-nya biar lebih detail gitu. Ya, Mangga silakan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dipresentasikan, Tat. Itunya, Tat. Makalahnya, Tat. Ah, ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Kebetulan memang PPT-nya juga belum dibuat, Pak. Jadi baru Nggak makalah apa-apa. saja. Iya. Jadi lewat ini, insya Allah pada kesempatan pagi ini, eh, mata kuliah perencanaan pendidikan pada pada apa? Pada hari ini akan berfokus pada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Eh, Kata pengantar. Ya, untuk daftar daftar isi seperti biasa, kita masukkan dalam 3 bab. Nah, berikut untuk pendahuluannya. Jadi sebagai latar belakang, sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Walaupun penting, tapi posisinya sebagai penunjang. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal, baik dari aspek akademik, karakter, maupun pengembangan potensi peserta didik. Jadi, eh, sarana dan prasarana ini memang memiliki posisi yang sangat penting dalam komponen dunia pendidikan, tapi walaupun posisinya sangat penting, dia posisinya tetap sebagai sarana penunjang, gitu. Jadi bukan sebagai bukan sarana utamanya gitu dalam dunia pendidikan, sebagai sarana penunjang. Tapi di posisi sarana penunjang, beliau menempatkan diri sebagai posisi yang utama bagi sarana penunjang untuk mensukseskan kegiatan pendidikan. Nah, dalam perspektif Islam, perencanaan itu menjadi bagian dari prinsip dasar kehidupan yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas, termasuk dalam pengelolaan pendidikan, harus dilakukan dengan perencanaan yang baik secara maksimal dan berorientasi pada masa depan, pada hari selanjutnya. Dalam konteks pendidikan, perencanaan sarana dan prasarana tidak hanya menyangkut penyediaan fasilitas secara fisik, tetapi juga membentuk tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, islami, dan dapat bernilai ibadah. Sip. Di era modern, tantangan pendidikan semakin kompleks, sehingga diperlukan adanya perencanaan yang lebih sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk memberikan pemaparan singkat mengenai perencanaan sarana pendidikan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan, disertai dengan tantangan dalam implementasi penerapannya di lapangan. Rumusan masalah difokuskan pada apa yang dimaksud dengan sarana prasarana pendidikan, apa tujuan dan fungsinya, bagaimana prinsip dan langkah-langkah melakukan perencanaan sarana prasarana pendidikan, apa tantangan implementasi perencanaan sarana prasarana lembaga pendidikan. Dan tujuannya menjawab dari apa yang ada di rumusan masalah sebelumnya, dari 4 hal ini. Kita lanjut, kita masuk ke pembahasan. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan, sini saya ambil sedikit dari eh, apa referensi Barnawi dan M. Arifin. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti buku, alat peraga, media pembelajaran, dan perlengkapan kelas. Sedangkan prasarana pendidikan merupakan fasilitas penunjang yang tidak digunakan secara langsung,
seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, sarana dan prasarana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa sebaik dan sebagus apapun sarana prasarana dalam pendidikan, hal ini tetap diposisikan sebagai penunjang dalam sebuah sistem pendidikan secara keseluruhan. Banyak kejadian di mana sarana prasarana bagus, sekolah dengan lantai yang bertingkat, teknologi yang sudah update, tapi tidak bisa tetap memberikan pendidikan yang bermutu karena ada faktor utamanya yang tidak terpenuhi. Jadi tetap sarana prasarana itu sebagai penunjang. Kemudian tujuan dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fasilitas pendidikan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Perencanaan itu adalah tujuannya. Perencanaan ini akan memberikan efek yang besar terhadap keberlangsungan mutu pendidikan dalam jangka panjang. Sedangkan sebagai penjabaran lebih terinci, kita dapat dilihat pada fungsi utama dari perencanaan, yaitu diantaranya perencanaan itu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perencanaan sarana dan prasarana berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki lembaga pendidikan, baik berupa dana, tenaga, fasilitas, itu dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Tanpa perencanaan yang baik, penggunaan sumber daya tersebut akan tidak efektif dan efisien, seperti misalkan pengadaan fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi pemborosan anggaran. Kemudian, melalui perencanaan yang sistematis, maka lembaga dapat menentukan skala prioritas, sehingga setiap pengeluaran memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, perencanaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan pendidikan. Itu eh, fungsi yang pertama. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sarana prasarana menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Karena dengan adanya sarana prasarana, maka media pembelajaran akan lebih beragam, adanya alat peraga, adanya teknologi, sehingga bisa meningkatkan pemahaman peserta didik. Sementara itu, prasarana seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, dan laboratorium juga mendukung suasana belajar yang kondusif. Kalau nggak salah pernah sempat dicari dalam sebuah artikel, jadi kenyamanan ruang kelas atau kenyamanan area kerja itu dapat meningkatkan 30% produktivitas dari eh, dari dari orangnya, dari sumber daya manusianya gitu. Jadi mungkin bisa diambil kalau misalnya dalam pendidikan berarti 30% eh, kemampuan anak untuk menyerap pembelajaran itu juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar. Karena dengan adanya sarana prasarana ini otomatis lingkungan belajar yang nyaman dan aman merupakan syarat yang sangat penting untuk bisa kita meningkatkan mutu pendidikan. Jadi misalkan apa tuh? Misalnya ruang kelas yang bersih, kemudian adanya pencahayaan yang cukup, kemudian ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik. Itu juga sangat penting. Tidak harus semua kelas jadi pakai AC gitu, karena sekarang lagi trennya kelas ber-AC, kelas ber-AC gitu. Tapi tidak harus seperti itu. Bisa jadi kita mainkan ventilasi udaranya, dikasih exhaust, dikasih lokasi buat udara masuk dan udara keluar, sehingga di dalam tetap terasa adem. Kemudian eh, dari sisi aspek keamanan juga sama, dari struktur bangunan yang kokoh, kemudian adanya jalur evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu menjadi sebuah hal yang perlu direncanakan juga. Kita sempat dengar ada cerita tentang sebuah lembaga pendidikan Islam yang ketika sedang sholat asar kemudian rubuh ininya, masjidnya gitu ya. Itu juga menjadi sebuah pembelajaran buat kita insya Allah. Kemudian ketika di Cianjur terjadi gempa, longsor, harus evakuasi kemana, itu juga menjadi sebuah pembelajaran buat perencanaan sarana dan prasarana. Kemudian fungsi berikutnya mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Ya, seperti yang tadi kita lihat, dengan adanya sarana prasarana, maka untuk mencapai tujuan pendidikan itu akan jadi lebih mudah. Karena eh, penyediaan-penyediaan fasilitas itu otomatis akan memberikan kemudahan bagi guru,
bagi tenaga pendidik untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang lebih optimal. Sehingga dalam perspektif manajemen pendidikan, perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan seluruh proses pengelolaan pendidikan ke depannya, termasuk dalam sarana dan prasarana. Kemudian kita masuk ke subbab yang C, yaitu prinsip dan langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, sebelum kita mulai ke langkah-langkah perencanaan, kita harus mengetahui dulu prinsipnya apa saja sih dalam perencanaan sarana prasarana. Pertama, efektivitas atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang tadi sempat sampaikan, perencanaan itu harus beradaptasi pada kebutuhan nyata lembaga gitu. Jangan sampai salah beli. Udah dibeli yang ini, ternyata yang dibutuhkan yang itu gitu. Kemudian yang kedua, efisiensi atau hemat biaya. Jadi perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara hemat tanpa mengurangi kualitas. Jadi perlu adanya pertimbangan juga. Kalau misalnya ada merek A, B, C, D gitu ya, kira-kira eh, dengan budget atau harga yang bisa kita jangkau itu yang mana yang bisa kebeli. Kemudian perlu ada juga eh, prinsip berkelanjutan atau jangka panjang. Jadi perencanaan tidak hanya bersifat sementara, tapi harus memperhatikan keberlangsungan penggunaan sarana dan prasarana dalam jangka panjang, termasuk aspek pemeliharaan dan pengembangan. Misalkan ada pembelian yang harganya mungkin lebih murah, tapi ternyata kalau misalkan kena kayak di sini lagi banyak petir gitu, ketika oh enggak, bukan. Misalkan di sini pernah ada beli modemnya itu yang bagus, yang mahal, supaya kualitasnya bagus. Tapi qadar Allah karena di sini ada petir ketika hujan, akhirnya modem itu meninggal karena petir. Akhirnya jadi beli mahal-mahal, tapi kepake hanya 1 bulan karena udah meninggal. Akhirnya diambil keputusan belinya yang dengan merek biasa saja, harga lebih terjangkau. Tapi kalau misalkan ada kerusakan, jadi nggak begitu nyesek ini rasanya. Kemudian selain itu ada juga di sini fleksibilitas atau adaptif terhadap perubahan. Jadi perencanaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pendidikan, perkembangan teknologi, serta dinamika kebijakan yang terjadi. Nah, di sini sebenarnya menurut saya ini prinsip yang paling sulit nih, prinsip fleksibilitas. Karena perubahan itu sesuatu yang sangat sangat mungkin terjadi. Dan gimana cara bisa eh, apa yang udah dibeli itu bisa bisa fleksibel gitu. Padahal sebenarnya teknologi itu bisa berubah dengan cepat. Kemudian eh, yang namanya sistem juga bisa berubah dengan cepat gitu ya. Itu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kemudian yang terakhir prinsipnya adalah integratif atau terpadu dengan sistem pendidikan. Jadi perencanaan sarana dan prasarana harus selaras dengan kurikulum juga kebutuhannya apa. Tujuan pendidikannya juga seperti apa. Serta sistem manajemen sekolah agar seluruh komponen berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Jadi nggak dibeli hanya dari kebutuhan satu sisi saja, tapi memang dibeli karena memang kebutuhan bersama. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa saja prinsip-prinsipnya, selanjutnya kita bisa coba menelaah langkah-langkahnya. Jadi apa dong untuk bisa me- membuat sebuah kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, pertama kita kalau nggak salah pernah belajar ya. Pertama itu ada analisis kebutuhan dulu, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah siswa, kurikulum, dan kondisi sekolah. Melihat dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Jadi dianalisis dulu, ada siswanya berapa, berarti yang dibutuhkan jumlahnya berapa. Kurikulum yang mau dipakai bagaimana, berarti alat pendukung yang dibutuhkan untuk menyelaraskan kurikulum ini apa saja. Kemudian kondisi sekolahnya bagaimana, apakah berada di pedesaan atau perkotaan, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian inventaris, mendata fasilitas yang sudah tersedia. Karena biasanya ada aja tuh fasilitas yang udah tersedia, tapi tersimpan lama di dalam kotak, gitu. Oleh karena itu tuh perlu juga diinventaris, dibongkar lagi, dicek lagi apakah masih berfungsi atau tidak. Kemudian yang ketiga, perencanaan pengadaan, yaitu menentukan prioritas pengadaan diurutkan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. Karena biasanya budget yang terbatas itu yang akan menyebabkan kita juga harus mengatur skala prioritas. Jadi prioritasnya yang mana dulu nih? Yang memang mendesak dan itu harus diadakan, nggak bisa enggak kayak gitu. Kemudian yang keempat, pemanfaatan dan pemeliharaan. Menggunakan fasilitas secara optimal dan menjaga keberlanjutannya.
Nah, ini juga hal yang sangat penting karena yang tadi tempat saya sampaikan, berapa kali kita beli alat, tapi itu akan cenderung rusak karena memang penggunaannya itu tidak mengerti. Usernya tidak paham bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar. Sehingga yang harusnya misalkan mesin cuci bisa bertahan sampai 3 sampai 4 tahun, tapi karena penggunaan yang nggak benar, akhirnya dalam waktu 1 tahun itu spare partnya udah pada jebol semua, yang seperti itu. Kemudian evaluasi terakhir yaitu menilai efektivitas penggunaan sarana prasarana secara berkala dengan tetap mendata setiap temuan dan perbaikan yang telah dilakukan. Ini penting sekali kalau misalkan adanya manajemen sarana dan prasarana. Jadi setiap perbaikan-perbaikan atau renovasi itu dilakukan pendataan. Sehingga ketika akan mau dilakukan renovasi lagi, itu masih ada historinya. Mungkin sama kalau misalkan kita lagi ke dokter gigi, atau ke dokter mana gitu di klinik, kita akan ditulis riwayat penyakit kita. Sehingga ketika kita ketahuan ada alergi obat, maka dokter tidak akan memberikan lagi obat yang sama yang alergi kepada tubuh kita. Mungkin akan diganti dengan obat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah yang D, tantangan dan implementasi perencanaan. Jadi sedemikian pentingnya sebuah perencanaan sarana dan prasarana untuk dilakukan, tetapi kerap kali masih terdapat kendala dalam proses perencanaan sarana prasarana pendidikan ketika akan diaplikasikan. Di antaranya, misalkan keterbatasan anggaran. Banyak lembaga pendidikan mengalami kendala dana sehingga pengadaan fasilitas menjadi tidak optimal. Jadi yang penting kebeli dulu dengan ya mungkin kondisinya kualitas yang seadanya. Atau bisa jadi misalnya bangunan, ya udah yang penting bisa berdiri dulu, tapi tidak di finishing. Sampai akhirnya terjadi dalam waktu beberapa bulan kebocoran, malah merusak bagian yang lain. Seperti itu. Kemudian ketimpangan fasilitas. Terjadi perbedaan kualitas sarana antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Nah, di sini juga suatu hal yang lumrah terjadi. Beda antara di kota dengan di daerah-daerah yang lebih terpencil. Kemudian perkembangan teknologi, kebutuhan fasilitas digital yang terus berkembang menuntut adaptasi yang cepat. Dulu, tadi barusan kita bahas perubahan-perubahan teknologi dalam 40 tahun terakhir ini, Masya Allah, cukup cepat sekali. Jadi, dulu yang harganya mahal dibeli, ternyata dalam kurun waktu beberapa tahun, itu udah tidak bisa dinilai dengan uang lagi. Jadi, bahasanya udah, ya udah itu udah jadi nggak berharga karena udah ketinggalan teknologi. Ya, di sini menuntut adanya adaptasi yang cepat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada prinsip fleksibilitas dalam perencanaan, dan ini yang agak sulit karena harus bisa memprediksi kira-kira arahnya kemana nih gitu. Kemudian yang keempat, kurangnya manajemen pemeliharaan. Fasilitas yang ada sering tidak terawat dengan baik sehingga cepat rusak. Yang kelima, kebijakan yang berubah-ubah. Di sini bisa jadi dari perubahan regulasi pemerintah ataupun pimpinan lembaga yang dapat menyebabkan perencanaan yang telah dibuat itu berubah lagi, gitu. Sehingga dalam sudut pandang pendidikan Islam, ini juga coba kita lihat, sarana dan prasarana bukan hanya alat fisik, tetapi juga bagian dari amanah yang harus dijaga. Jadi bukan hanya secara zohirnya aja kita lihat, tapi di situ ada nilai-nilai amanah yang harus dijaga. Lingkungan pendidikan harus mencerminkan nilai kebersihan, keindahan, dan keteraturan sebagai bagian dari pembentukan akhlak. Hal ini dapat tercerminkan dari bagaimana cara warga sekolah memperhatikan, memelihara sarana prasarana dengan rasa memiliki. Sehingga dengan demikian perencanaan sarana prasarana tidak hanya bersifat secara teknis aja, sekedar perencanaan, sekedar yang hanya dilihat, tetapi juga ini bisa bernilai secara spiritual. Ada hakikatnya loh. Kita bisa ketahui eh, bagaimana sebuah lembaga pendidikan berhasil mendidik adab dan akhlak dari muridnya dengan cara melihat apakah di temboknya itu ada coretan-coretan atau enggak. Apakah di meja, di kursinya itu ada coretan-coretan yang dengan kata-kata yang tidak senonoh atau enggak gitu. Itu kita bisa lihat juga dari situ. Kemudian terakhir sebagai kesimpulan penutup merangkum dari semua yang tadi sudah disampaikan, sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai penunjang utama keberhasilan proses pembelajaran. Sarana berperan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan sarana prasarana menjadi pendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.
Perencanaan sarana dan prasarana memiliki tujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendidikan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam jangka panjang. Fungsi perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tapi juga strategis, meliputi optimalisasi sumber daya, peningkatan kualitas pembelajaran, penciptaan lingkungan yang nyaman dan aman, serta dukungan terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, perencanaan harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, fleksibilitas, dan integrasi dengan sistem pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perencanaan yang sistematis, mulai dari analisa kebutuhan, inventarisasi, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, hingga evaluasinya. Namun demikian, implementasi perencanaan sarana dan prasarana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan fasilitas, perkembangan teknologi, lemahnya manajemen pemeliharaan, serta perubahan kebijakan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional dan adaptif. Dan dalam pendidikan Islam, sarana prasarana tidak hanya dipahami sebagai fasilitas fisik, tapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik. Lingkungan pendidikan yang bersih, tertata, dan terawat mencerminkan nilai-nilai keimanan serta menjadi bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana tidak hanya bernilai teknis, tapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Mungkin ini Pak Edi yang bisa saya sampaikan dalam makalah perencanaan sarana prasarana kali ini. Mohon masukannya bila ada hal yang kurang. Mangga teman-teman diberikan respon makalah Pak Zaki ini walaupun tidak terlalu banyak tapi mendalam, eh, masuk pada tataran substantif. Silakan, silakan ditanggapin. Ayo, silakan teman-teman. Ya Pak, izin bertanya Pak Zaki. Oh, silakan, Nih, silakan Kak Milan. eh, kalau dari ini tentang sarana prasarana gitu ya Pak. Untuk di lembaga pendidikan sendiri, baik itu swasta atau negeri, tentunya ada standarisasi gitu ya Pak. Gimana sarana prasarana yang baik di suatu lembaga pendidikan gitu. Nah, di lembaga swasta itu standarisasinya itu dari Kementerian Pendidikan, apa diatur oleh Kementerian Pendidikan atau mungkin Kemenak, atau itu kembali ke lembaganya masing-masing, atau memang sudah ada aturan yang misalnya undang-undang gitu udah ada yang menetapkan bahwa standarisasi sarana prasarana itu harus seperti ini gitu di lembaga yang seperti ini, mungkin seperti itu Pak. Siap. Terima kasih Kak Milan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini yang menjadi pertanyaan buat saya juga ketika nyemplung ke dunia pendidikan. Di dunia pendidikan acuannya apa ya gitu. Apalagi kita bergerak di dunia pendidikan yang tidak banyak terikat dengan pemerintah. Jadi kayak ya bebas aja seke sekeinginan dari pemilik lembaga pendidikannya seperti itu. Tapi ternyata setelah saya coba pelajari, coba cari-cari informasi, sedikit yang saya tahu apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam Undang-Undang nomor berapa ya? Tahun 2003 nomor 20 kalau nggak salah itu ada tuh tentang sarana dan prasarana pendidikan. Dan di situ sebetulnya kalau kita telaah udah cukup lengkap sih. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan lembaga kita. Kita mau ngambil yang mana nih? Disesuaikan dengan lembaga pendidikan. Pertama tadi tuh kembali ke ini yang pertama apa? eh, yang mana ya? Nah ini deh, mengoptimalkan sumber dayanya ya. Jadi kira-kira dari sumber daya kita ini yang siswanya tuh kebutuhannya apa, kurikulum yang mau kita jalanin tuh bagaimana. Kemudian lokasi kita mungkin di pedesaan atau di perkotaan,
itu kira-kira lebih cocok pakainya yang mana. Nah, tinggal disesuaikan dari situnya. Mungkin bahasa dari Pak Edi mungkin amati, tiru, dan modifikasi kan seperti itu ya. Jadi Ya. udah ada nih, tinggal dimodifikasi aja kira-kira apa yang bisa diterapkan di lembaga kita. Mungkin seperti itu, Kamilan. Mungkin ada responnya. Eh, untuk ini Pak, misalnya di lembaga pendidikan swasta mungkin atau pesantren yang swasta gitu. Setahu atau mungkin sepengalaman atau setahu Pak Zaki itu ada nggak seperti pengawasan dari pemerintah setempat untuk mencek gitu bagaimana fasilitas di sekolah tersebut dan pesantren swasta itu dapat dana bos gitu ya Pak? Dan itu apa mesti ada apakah ada pantauan dari eh, pemerintah gitu? Soalnya misalnya di pesantren dekat rumah Milan gitu, walaupun Milan tidak sekolah di situ, tapi yang sepenglihatan gitu, sepengamatan Ana itu dari kecil sampai udah umur segini mungkin hanya bertambah satu kelas dan warna catnya juga mungkin beberapa per 5 tahun baru diganti bahkan kelasnya dari jam dari zaman nenek kita kayaknya masih seperti itu gitu ya terkadang ini sekolah seperti tidak ada kemajuan mungkin ada pun eh, perkembangan fasilitas hanya sangat minim gitu itu anak kurang tahu mungkin memang kurang dana atau bagaimana gitu. Iya, iya. Ketika Kamilan cerita begini, saya jadi ingat sama film Laskar Pelangi. Yang sekolahnya udah mau ditutup gara-gara udah reot-reot. Udah, Insya Allah. Jadi kalau sepengetahuan saya, Kamilan, untuk sekolah yang sudah terdaftar di pemerintah, baik Kemenak maupun Kemendikbud, itu pasti ada kedatangan, punya pengawas pastinya. Punya pengawas yang akan hadir biasanya itu paling nggak satu semester pasti satu kali hadir. Biasanya seperti itu. Tapi pengawas itu juga fungsinya bukan untuk menentukan kemajuan sekolah, tapi hanya memberikan arahan-arahan saja. Kemajuannya itu akan berpengaruh khususnya untuk lembaga swasta dari eh, pengelolanya sendiri. Pengelolanya dalam hal ini mungkin dari yayasannya atau dari kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah juga akan berpengaruh dari yayasannya sih. Kalau yayasannya strict, yayasannya itu memberikan arahan-arahan yang jelas, mungkin kepala sekolah juga akan mengikuti gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi Kak Milan sampaikan seharusnya kan dapat ya bantuan kayak semacam BOS, bantuan pemerintah dan lain-lain. Nah, itu bisa diakses bagi sekolah-sekolah yang memang memiliki apa ya, mungkin bahasanya PID, pendataan yang lengkap ya. Jadi kalau Kemenak itu ada EMIS. Di EMIS itu harus terdata guru-gurunya siapa saja, siswanya siapa saja, fasilitasnya apa saja kan gitu. Kalau di Kemendikbud itu ada operator Dikbud, operator operator apa ya? Kalau nggak salah operator yang memang sama tuh memasukkan juga data-data dari sekolah itu. Yes. Dapodik. Oh iya, ada operator Dapodik. Nah, iya benar. Hmm. Makasih Pak Edi. Jadi kalau misalkan dilihat oleh pemerintah secara datanya itu udah banyak yang valid, maka itu bisa menjadi salah satu calon eh, memiliki kesempatan yang besar untuk menerima bantuan. Kalau datanya udah valid, udah pada centang gitu. Tapi kalau datanya kurang valid, akhirnya itu membatasi juga untuk menerima bantuan dari pemerintah. Nah, sepengetahuan saya mungkin seperti itu. Kak Milan, Pak Edi, mungkin kalau misalnya ada yang kurang boleh dikoreksi. Baik, terima kasih Pak Zaki. Terima kasih Kak Milan, diskusinya. Yang lain silahkan, biar nanti Pak Edi kumpulkan tanggapan dari semua pertanyaan. Silahkan. Pak Gatot nih belum kedengeran Pak Gatot. Monggo silakan Pak Gatot. Tadi saya lihat udah ada Pak Gatot. Sehat, Pak. Kangen suaranya Pak Gatot nih. Inge, Gimana Pak. Pak? Monggo tanggapannya Pak Gatot. Masih di jalan ini, Pak. Oh, masih di jalan. Jadi agak kurang Silakan. fokus, Pak. Iya, iya, iya. Beli sayurnya anak-anak pondok tadi keluar. Oh, baik, baik. Monggo silakan yang lain. Pak Gatot lagi di ini biar menyimak aja. Silakan teman-teman yang lain.
lagi ini Pak, lagi mungkin menjawab pertanyaan Pak Edi juga di grup, Hmm, di ini, di chat ya. Kenapa kok ya. Ustadz Yusuf keluar dari grup gitu. Eh, Tapi nanti Kenapa Ustadz Yusuf? yang jawab Kamilan aja. Oh gitu. Ya Tapi Pak, ada ya kemarin pertemuan kemarin masih minggu kemarin masih ya. sudah jarang tidak mengikuti lagi sih Pak, tapi baru ini ininya Pak pengumuman resminya. Waktu UTS Oh, kemarin udah ini juga Pak, maksudnya udah konfirmasi sepertinya akan berhenti gitu, tapi dari saya bilang mungkin bisa dipikirkan kembali gitu Pak. Nggak tahu ya tetap apa masih bisa gitu Pak. Tapi mungkin putusan beliau sudah bulat karena ada amanah oh, tambahan dari lembaganya Pak. Jadi eh, mungkin beliau masih ini menyesuaikan gitu Pak. Bang Yusuf tinggal di mana itu ya? Di mana ya Pak Zaki lupa? Pak Zaki yang mana ya? Sempat silaturahim Pak di Bandung, di Batu Jajar. Oh iya benar yang Bandung ya. Iya, Bandung ya. Sempat anu kan ya aktif ya di semester ini pun kan sempat ini ya merespon gitu beberapa ini ya. iya betul Pak. Iya Bang Yusuf sempat aktif di mata kuliah yang manajemen pendidikan non formal juga beliau ikut kan ya aktif ya waktu itu ya. Iya betul, betul, betul Pak. Baik sambil menunggu yang lain silahkan nanti ini disampaikan. Jadi teman-teman ini saya sampaikan regulasi terkait dengan standar sarana prasarana itu payung hukumnya adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2023 standar sarana prasarana baik itu di tingkat PAUD, dasar, pendidikan menengah. Juga ini bagian dari ini apa namanya revisi atas Permendiknas tahun 2027 tahun nomor 24 tahun 2027. Nah, memang di sana disebutkan beberapa standarisasinya itu Ustazah Mila. Lahan misalnya untuk SD itu 1.000 meter persegi, SMP 2.000, SMA SMK 3.000, bebas banjir, terus kemudian ada akses jalan. Jadi ini standar secara standar umumnya. Ruang kelas, satu rombel, satu ruang, kapasitas maksimal 28 siswa. Untuk SD, untuk SMP, SMA 36, luas 1,5 meter persegi per siswa. Perpustakaan minimal 0,5 meter persegi per siswa. Koleksi minimal 1.000 judul buku teks dan non teks. Nah itu beberapa standar nanti juga bisa di teman-teman diakses di Permendikbud Ristek nomor 22 tahun 2023. Namun demikian teman-teman, ini standarisasi pemerintah. Tadi pertanyaan dari itu ya penjelasannya masih panjang itu cukup panjang nanti bisa diakses di Permendikbud Ristek nomor 22 tahun 2023 itu regulasi yang paling terbaru. Namun kemudian ada yang direspon tadi Ustazah Mila, Pak Edi itu untuk sekolah-sekolah swasta gimana? Nah ini memang sekolah swasta ini ya kembali kepada kemampuannya. Makanya betul betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Zaki, negara hadir melalui para pengawas, baik itu pengawas di sekolah maupun pengawas madrasah. Nah pengawas ini adalah bertugas untuk eh, melakukan pembinaan merujuk kepada standar standar yang ada, tidak hanya standar sarana prasarana, standar pengelolaan ada, standar pendidik tenaga kependidikan, standar kurikulum, standar isi dan seterusnya ya, yang 8 standar itu ya. Nah, kemudian ada badan yang terkait dengan pembinaan dan juga standarisasi itu adalah Badan Akreditasi Madrasah ban ban
madrasah dan sekolah kan gitu ya. Itu bertugas per 5 tahunan kemarin Pak Gatot juga apa ya mengikuti apa yang eh, kegiatan tentang akreditasi itu. Nah, tim akreditasi itu menjaga konsistensi dan juga standarisasi dari pengelolaan pendidikan atau manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, per 5 tahunan itu akan dicek mana standar sarana prasarananya, gimana standar eh, pengelolaannya, gimana standar pembiayaannya. Nah, badan ini bisa dikatakan menjaga mutu. Jadi menjaga mutu terhadap standarisasi pendidikan itu sendiri. Kan memang Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional itu adalah aturan baku yang seharusnya itu menjadi rujukan. Oleh karena itu lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal itu ketika mengajukan izin operasional itu harus ada analisa terhadap kelengkapan persyaratan. Nah, di antara adalah standar sarana prasarana itu sendiri. Jadi itulah kira-kira Ustazah Mila yang aturan-aturan regulatif yang memang ada. Pak, itu kenyataan di swasta masih demikian. Nah, itu tantangan kita kan gitu. Bahkan tidak hanya itu, Ustazah. Ini sekarang Pak Edi menemukan nggak usah jauh-jauh di Tangsel sendiri terkait dengan ini apa namanya siswa atau murid itu di khususnya di Tangsel mereka mengeluhkan di swasta itu Pak itu di negeri begitu banyak rekrutmen jumlah siswa akhirnya kemudian swasta bisa dikatakan nggak kebagian murid kan dan sebagainya. Nah itu memang pentingnya kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum-forum profesi guru maupun profesi ini apa namanya MKKS musyawarah kepala-kepala sekolah atau kalau di madrasah itu ada KKM kelompok kerja madrasah dan seterusnya itu hendaknya membahas tentang persoalan-persoalan di lapangan kan gitu standarisasi sarpras maupun tadi jumlah kelas segala macam kan harus ada ketentuan kadang-kadang dengan animo masyarakat yang begitu banyak. Karena saya pernah ngobrol tuh sama orang-orang Dikbud di Tangsel. Pak, kalau kami nggak terima murid itu, orang tua itu marah-marah. Kita punya fasilitas negara kok nggak diberikan dan sebagainya. Sementara di sisi yang lain kan harus ada standar ininya. Nah ini pentingnya kadang-kadang juga pentingnya ini apa namanya kesamaan persepsi dan juga paradigma tentang bagaimana standarisasi pendidikan itu sendiri. Kadang-kadang si Malakama kan jadi satu sisi itu mungkin regulator dalam hal ini Kemendikbud terutama misalnya itu dia pengen standarisasi itu jumlah murid sekian. Cuma kadang-kadang orang tua murid atau masyarakat juga yang bahkan ya mohon maaf boleh jadi sekolah yang background orang tuanya kebetulan kategori mampu, tapi pengen juga di sekolah negeri karena memang di negeri kan fasilitasnya jauh lebih lebih lengkap. Walaupun juga jangan pikir swasta juga ini banyak swasta yang juga sudah bisa bahkan melebihi tidak hanya sama melebihi dari sekolah-sekolah negeri. Sebut saja misalnya di swasta itu ada sekolah Insan Madani, ada Sinar Cendekia, ada Al Azhar itu Ustazah Mila di Tangsel, ada Mumtazah, itu MI Mumtazah itu ada di Pamulang, itu sarana prasarananya melebihi dari sekolah negeri bahkan. Itu jadi kembali kepada persoalan kalau bicara kaitan dengan ini perencanaan sarana prasarana yang diungkapkan oleh Ustadz Zaki pada kesempatan kali ini ya tadi prinsip maupun bagaimana tahap pelaksanaannya itu ya seperti yang diungkapkan. Cuman memang persoalan di lapangan ada beberapa kendala tadi kan ditemukan ya, misalnya ketika implementasi bagaimana regulasi itu kadang-kadang ya itu tadi begitu dari Kemendikbud ada maksud Kadis Dindikbud di tingkat kabupaten kota menegakkan aturan
jumlahnya harus sekian. Cuman kadang-kadang orang orang tua murid, jadi saya pernah ngalamin itu, Ustazah Mila dan teman-teman semua. Pak Edi dikasih penmat menaungi madrasah-madrasah. Madrasah negeri di Tangsel itu MA-nya kan MA 1, Man 1 Tangsel, Man Insan Cendekia tuh. Ada dua mannya. Nah, swasnya ada 18. Terus MTSN 1 Tangsel. Terus swastanya ada sekitar 46. Minnya ada 3, swastanya sekitar mungkin sekitar ya 85-an dah gitu ya. Nah itu Pak Edi baru masuk itu tiba-tiba dipanggil Kajari Pak Zaki. Saya deg-degan juga, waduh dipanggil Kajari kan urusan urusan hukum bersama dengan kepala madrasah begitu lacak punya lacak ya kan Pak Edi datang kan ya. Untungnya itu orang-orang Kajari itu udah kenal gitu, udah sini-sini katanya Pak ini gimana ada apa gitu kan. Udah tenang, jangan jangan khawatir. Ikuti aja proses gitu ya. Saya ikuti tetap ditanya standarisasi gitu ya. Ujung-ujungnya ternyata ada salah satu dari pelapor itu adalah orang tua murid yang anehnya nggak terima di min negeri Pak Zaki. Nah, beliau nggak terima terus kemudian melaporkan. Nah, melaporkannya apa? Ya kan memang di madrasah maupun sekolah itu ada namanya uang komite sekolah ya. Untuk menopang kemajuan madrasah maupun sekolah itu ada dalam bentuk bantuan komite yang itu semuanya transparan dan kepala sekolah juga nggak bisa menentukan sendiri. Harus ada panitia komite dan komite juga betul-betul transparan. Nah, rupanya melalui komite itu atau mungkin info-info dari orang tua murid ada support dari orang tua murid terkait dengan kegiatan sekolah melalui komite. Nah, itu dijadikan bahan Pak Zaki. Itu dilaporin, katanya ada pungutan. Padahal semuanya transparan begitu di Kajari itu disampaikan. Ya saya tanya sama ini, orang saya juga baru masuk sebulan juga belum tahu banyak gitu ya. Sama kepala madrasah dijelasin, Pak ini sebetulnya Pak ini semua transparan. Nah, ini rupanya orang yang melaporkan kita ini Pak, ini adalah orang yang anaknya nggak keterima. Dia itu. Nah, ini kan akhirnya kan apa nih ya, kontraproduktif terhadap konsistensi terhadap pendidikan itu sendiri. Tahu banyak gini nggak usah jauh-jauh. Mohon maaf agak melebar dikit ya. Kita menginginkan apa namanya produk-produk produk-produk demokrasi di bangsa kita ini nggak usah jauh-jauh ya. Dari mulai pemerintah daerah, camat, lurah. Lurah itu kan juga kalau lurah sih di perkotaan sih PNS ya. Kalau kepala desa di di pedesaan itu kan dipilih oleh negara, dipilih oleh masyarakat. Nah, sebetulnya kan kalau kita betul-betul semangat demokrasi, mestinya untuk anggota dewan, untuk pemerintah daerah, untuk kecamatan kalau itu pemilihan langsung atau kepala desa, pilihlah orang-orang yang memang kompeten, tidak berdasarkan kepada money kan gitu. Tapi kan realitas di lapangannya kemudian masyarakat ternyata terpengaruh sekali dengan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Terlalulah pemimpin pemerintah daerah ya karena ngasih uang jadi. Begitupun di dunia pendidikan ini nampaknya juga masyarakat tidak mau mau ya bukan kok kita saling menyalahkan enggak ya. Cuman memang rupanya ini ada satu poin penting nih Ustadz Zaki dan teman-teman semua ya, bahwa untuk mewujudkan satu lembaga pendidikan yang qualified dan bonafit serta mau melahirkan siswa-siswi yang berkualitas itu memang harus kompak, harus satu persepsi tentang bagaimana konsep pendidikan itu sendiri. Ketika ditentukan standar sarana prasarana jumlah murid satu kelas sekian orang, ya harusnya semua masyarakat menerima itu. Jangan, mohon maaf Pak Zaki, ini juga teman-teman semua ya, ini bukan rahasia umum gitu mau masuk negeri sampai rela terus ngasih sumbangan yang mohon maaf kadang-kadang yang melanggar dari aturan dan sebagainya dan itu terjadi itu di beberapa
kabupaten kota. Nah ini bagi tantangan bagi kita memang. Itu tadi yang Ustadz Zaki juga tulis ya, tantangan-tantangan terkait mewujudkan standar sarana prasarana. Secara konsepsi, secara regulasi yang ada tadi yang Ustadz Zaki sampaikan itu betul sekali. Tapi pada tataran prakteknya, kemudian kadang-kadang ketemu dengan masyarakat-masyarakat yang tidak menyadari dengan itu, akhirnya memaksakan diri untuk anaknya diterima. Nah itu tantangan satu sisi. Tapi kita memang harus punya solusi, teman-teman. Kita memang harus punya komitmen dan konsistensi. Tadi kan ada azas efektif, efisien tadi yang disampaikan Ustaz Zaki tadi. Oleh karena itu, maka ya jangan juga terus kemudian kita terpengaruh. Kita orang-orang yang memiliki tentang pemahaman tentang bagaimana konsepsi pendidikan yang benar. Tadi ada satu kalimat yang menarik itu Ustaz Zaki beberapa kali di kesimpulan juga diulas. Hendaklah kita memandang kaitan konsep sarana prasarana itu sebagai sesuatu amanah. Tidak sedikit problem kita juga di sekolah madrasah, sarana sudah dibeli tetapi maintenance-nya perawatannya jelek. Kebersihannya tidak saling menjaga dan kebersihan itu ini agak anu juga ya harus harus kita juga introspeksi dan mawas diri. Untuk menjaga kebersihan sarana prasarana itu teman-teman ini kan Ustadz Zaki apa namanya di tataran manajemen sekolah, Ustadzah Mila di lembaga pendidikan, Mas Kanatul Hufat, Pak Gatot pimpinan pondok. Harus ada komitmen untuk itu tadi konsepsi apa yang disebut secara eksplisit maupun implisit oleh Pak Zaki dengan standarisasi sarana prasarana sebagai sebuah amanah, tidak hanya penunjang pembelajaran tetapi amanah. Harusnya sarana prasarana yang sudah dibeli, sarana prasarana yang sudah disediakan itu dibangun rasa memiliki seluruh sivitas akademika di sekolah, Pak Zaki, Bu Mila. Jadi kepala dari mulai yayasan, kepala sekolah Pak Gatot, terus kemudian guru-guru, murid-murid itu dibangun bagaimana kecintaan terhadap sekolah. Saya ingat betul ketika kita dulu kecil, mudah-mudahan saya nggak tahu, saya mau tanggapannya nanti ya, Ustazah Mila, Pak Zaki, ketika dan teman-teman semua ya, Ustazah Tamara, Ustazah Ulia, Ustazah Zulia, gimana di Rahmaniyah seperti apa, murid-murid itu jangan terus apa namanya ya, dikondisikan yang tidak mengenal tentang sarana prasarana atau rasa memiliki. Jadi ya apalagi kalau di sekolah ini ya, di sekolah misalnya yang sekolah yang ya ada beberapa sih kembali bagi kemana kondisi kita ya. Pada tataran sekolah yang menengah ke bawah dan bahkan juga secara konsep yang sekolah-sekolah yang unggul sekalipun, yang bayar mahal sekalipun, harusnya jangan dihilangkan rasa memiliki anak apa? Keterlibatan anak untuk peduli terhadap kebersihan. Tanamkan nilai-nilai religius, tanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, an-nadzafatu minal iman. Itu membekas dan menjadi sebuah perilaku bagi anak kita. Tidak sedikit sarana prasarana itu kotor, WC-nya bau, karena boleh jadi tenaga kebersihannya memang terbatas. Gitu. Nah, kalau ya memang sih kita bisa bedakan ya, kita pilahkan. Pak Edi itu pernah merasakan di sekolah yang bisa dikatakan menengah ke atas, Pak Zaki. Di sekolah SMA plus Pembangunan Jaya, itu tetangganya Ustazah Mila itu. Yang masuknya aja hampir 50 juta kan gitu. Terus SPP-nya tentu sekian kan gitu ya. Atau Global Jaya, itu lebih dekat lagi sama Ustazah Mila itu. Itu memang anak-anaknya itu nongkrongnya di WC, Pak Zaki. Begitu saya cari-cari kagak ada itu nongkrongnya di WC karena WC-nya bersih banget pada duduk di situ. Nah, tapi kemudian ya, konsekuensinya adalah rasa memiliki itu kurang. Nah, akhirnya karena saya sempat di situ 7 tahun itu. Ya benar apa konsepsi keagamaan yang tadi Ustadz Zaki sampaikan sebagai sesuatu amanah. Saya masuk melalui nilai-nilai keagamaan. Bagaimana kecintaan terhadap sekolah, bagaimana kecintaan Islam mengajar tentang kebersihan sebagian dari iman, tentang bagaimana kepedulian sesama. Itu di sekolah itu kan orang-orang menengah ke atas sudah Mila tahu itu. Itu apa Pak Edi mulai dari yang sederhana, tapi prinsip kan gitu, mulai melaksanakan sholat Jum'ah,
Padahal di situ belum ada sarana prasarana itu Zaga. Ya belum masjid. Saya sholat pertama kali merintis itu 97 PD ngajar di situ. Itu PD adakan sholat Jumat di Selasar di depan kelas pakai karpet. Ya memang kita kerja keras luar biasa. Nah, terus kemudian gigih kita ngobrol dan komunikasi dengan pimpinan maupun yayasan. Pak, penting akhlakul karimah. Saya sebagai guru agama berkewajiban untuk menyampaikan itu. Saya minta, terus gimana Pak Edi? Saya minta ruangan Pak, aula untuk sholat Jum'ah. Nilai-nilai agama kita berikan di situ. Begitu pas Idul Kurban, Pak, kami mau mengadakan panitia kurban. Loh, waktunya udah deket banget, Pak Edi. Gimana nanti kalau nggak dapat sapi? Bagi kami, satu kambing pun nggak masalah, Pak. Karena memang ini bukan orientasi kita target adalah kepada jumlah hewannya, tetapi bagaimana memberikan edukasi kepada anak. Ya, kuncinya adalah anak-anak harus dilibatkan itu. Anak harus dilibatkan jadi kepanitiaan. Nah, Alhamdulillah Ustaz Zaki, teman-teman semua, Pak Gatot, Ustaz Umi, semuanya lah. eh itu di swasta itu saya, ya memang itu kalau itu swasta anulah menengah ke atas. Tapi ternyata nilai-nilai religius itu kita hidupkan karena saya petakan itu Pak Zaki. Saya petakan di situ memang mayoritas adalah Muslim, Muslim mayoritas. Nah itu saya sentuh orang tuanya ketika di rapat komite itu saya tampil menyampaikan tentang bagaimana pembiasaan keagamaan kita bangun. Jadi pelajaran agama saya tidak ansih belajar di kelas, tapi juga apa nilai-nilai yang bisa kita kembangkan, sholat Jum'ah, Idul Kurban, santunan, dan satu lagi Ustadz Zaki. Saya mencoba tampil sebagai guru agama tidak hanya ansih sebagai seorang guru, tetapi saya sebagai seorang teman. Saya katakan, saya kebetulan senang voli Ustadz Zaki. Itu saya bila-bilain saya main voli, terus bahkan kemudian rupanya kepala sekolah melihat itu gitu ya. Udah Pak ini jadi pembina ini aja voli gitu kan. Lihat kan dari sepak terjangnya karena saya memang hobi voli kan di kalangan teman-teman guru kelihatan menonjol kan gitu. Nah akhirnya saya di itu. Nah saya masuk itu. Saya di eskul voli itu eh di lapangan Pak Edi teman kalian, di kelas Pak Edi guru kalian. Maksudnya apa Pak Edi? Ya udah di lapangan mah kita fun aja. Nah, anak-anak SMA Pak, anak-anak SMA kan tahu sendiri. Itu murid-murid yang pintar pada datang semua. Jadi ini sarana prasarana ini memang benar Ustaz Zaki tidak ansih bicara kaitan dengan physically, tetapi bagaimana nilai rohaniah, nilai-nilai yang terkandung selain jasmani itu apa rohaniah, nilai rasa amanah, terus kemudian bagaimana korelasinya secara prasarana dengan aspek-aspek yang lain itu harus dibahas secara integratif, secara menyeluruh. Itu yang saya dapat. Jadi kembali kepada pokok masalah, karena waktu kita terbatas ya. Takut nanti antum ada kegiatan yang lain, Pak Gatot kelihatannya masih di jalan itu. Kasihan. Jadi bicara kaitan dengan sarana prasarana, memang harus kita secara komprehensif, integratif dengan aspek-aspek lainnya. Kita tetap menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tadi standarisasi, prinsip, dan lain sebagainya tadi udah efektif, efisiensi yang disampaikan Ustaz Zaki udah bagus banget. Nah, eh, namun demikian kemudian kita tetap merujuk kepada sarana prasarana, makanya ada badan akreditasi juga jangan dipandang enteng tuh. Ustaz Jamila ada pengawas yang berkunjung ya dipersilahkan apa saran masukannya diterima kan gitu. Persoalannya kemudian Pak kami belum sesuai dengan apa yang diarahkan pembina pengawas kami belum memenuhi semua sarana yang sesuai akreditasi ya sambil berjalan kan gitu. Tapi setidaknya ada satu kesadaran, ada satu persepsi yang sama bahwa dalam standarisasi pendidikan nasional itu memang secara regulatif ada dan itu harus dilakukan satu apa namanya koordinasi secara bersama-sama sehingga kemudian ya terwujud kualitas pendidikan yang kita harapkan termasuk ya tadi persepsi yang sama dan sebagainya itu barangkali ya teman-teman terima kasih atas itu makalahnya Ustaz Zaki Alhamdulillah cukup walaupun tidak banyak tapi ya memang substantif itu tinggal nanti dilengkapi dengan itunya apa namanya
dilengkapi dengan footnote-footnote yang lebih lengkap. Dan kepada ini kalau saya lihat di sini sebentar, saya lihat di anu ya, lihat di perencanaan sebentar, saya lihat di jadwal itu masih itu Ustadz Yusuf perencanaan peserta pendidik kelewat ini. Kalau bisa eh, yang ada yang menggantikan itu Ustadz itu kan hampir semua udah kebagian. Yang Ustadz Yusuf mohon Ustadz Mila di anu tuh Ustadz Mila itu dicari solusinya Ustadz yang perencanaan peserta pendidikan peserta didik itu siapa. Nah untuk Sarpras udah kurikulum udah Umi udah. Nah perencanaan keuangan Ustadz Sunoto Ustadz Ila perencanaan pendidikan dan tenaga kependidikan Ustadz Mila diagnosis sektor pendidikan. Nah, yang Nah, miliknya Ustadz Yusuf itu belum belum kepegang itu nanti silahkan dibicarakan lah yang bisa menggantikan. Baik, itu yang kira-kira Pak diberikan tanggapan. Waktu jua yang membatasi kita. Khawatir teman-teman ada agenda pembelajaran berikutnya dan saya kembalikan ke Ustadz Zaki. Mangga silakan Ustadz Zaki. Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi atas respon dan yang meluruskan tadi di undang-undang ternyata udah update. Saya baru bacanya masih undang-undang tahun 2003, ternyata udah ada 2023. Jauh sekali. Tapi alhamdulillah dengan begitu jadi lebih memahami lagi eh, konsep dari sarana prasarana yang memang harus dipersiapkan dalam lembaga pendidikan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ini bisa kita terapkan juga dalam lembaga kita masing-masing, atau bisa kita tularkan juga kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas dalam pelaksanaan pengaturan manajemen sarana prasarana. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi masih di mute, Pak Edi. Masih di mute, Pak Edi. Mic-nya masih di mute. Oh iya teman-teman tolong itu dibuka videonya Pak Edi mau screenshot ini screenshot untuk keseluruhan untuk laporan ya. Dibuka satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, Akhirnya waktu juga yang batasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Ada Pak jam Edi. berikutnya ya, Ustaz Mila ya? Gimana, Pak? Ya, oke lanjut. Takut ini memakan waktu yang lain.